Kota Jakarta, ceruk ekonomi negara Indonesia. Aktivitasnya tak pernah lekang layaknya mesin uang. Kebutuhan perut tak bisa disepelekan. Geliat manusia metropolitan membutuhkan makan sebagai bahan bakar lajunya pembangunan. Rekam jejak Jakarta dalam menaiki mercusuar peradaban, tertulis serta jasa warung Tegal menyoal urusan makanan. Warteg, dapurnya kota metropolitan, ladang emas masyarakat Tegal. Jika ada telur balado, tempe orek, sambal goreng kentang, dan puluhan menu khas menggugah selera lainnya, tak akan ada yang menyanggah, disitulah warung Tegal berkibar. Dari masa ke masa, sajian bersahaja dari dapur warteg berjasa memuaskan dahaga lapar dengan harga yang sangat terjangkau. Jika dulu warteg hanya dinikmati kalangan tertentu, kini gurih sajiannya disantap oleh berbagai kalangan, dari pelajar sampai rektor, dari artis hingga pejabat. Bahkan lidah-lidah bule pun cocok menikmati kuliner khas Indonesia ini. Dengan sambal. Tanpa mencederai murahnya harga dan integritas menu-menunya, warteg bertransformasi ke dalam ranah yang unik. Ada warteg bersuasana kafe lengkap dengan wifi, warteg kekinian yang instagramable, hingga warteg waralaba dengan ratusan cabang. Produksi asli orang Tegal ini menginspirasi sejumlah kalangan di negara lain membuka tempat makan dengan menu ala warteg. Tak heran, kini aroma warteg dapat kita jumpai di Malaysia, Korea, Belanda, hingga Amerika. Lantas, bagaimana awal mula lokalitas warteg yang kini perlahan mendunia? Ya, Tegal sendiri itu sering dikenal itu Jepangnya Indonesia ya Tegal, Mas. Segala macam produk di sana itu banyak. Kalau emang warteg itu emang lingkungannya di daerah kami, terutama di Kecamatan Duguturi ya, Desa Sidakaton Sidapurna, itu basisnya emang warteg. Pada abad ke-17, Sultan Agung memimpin penyerangan melawan VOC di Batavia. Tegal dijadikan gudang logistik penyerangan karena sumber daya pangannya yang melimpah. Sejak saat itu, orang Tegal terbiasa mengolah masakan dengan volume besar. Pasca Indonesia merdeka, pembangunan masif bertumpu di Jakarta. Banyak pekerja membutuhkan suplai makanan dengan harga terjangkau. Orang Tegal pun membaca peluang pasar tersebut dengan kreativitas mereka. Ya, Jakarta zaman dulu sepi. Kita mau lari-lari di jalanan juga boleh dikata motor, mobil bisa dihitung. Dulu paling warung-warung juga, warteg-warteg juga boleh dihitung. Ada juga depot-depot, Tengkumar tuh ada depot. Iya, kalau di desa kami, di Desa Sidakaton, Kecamatan Duguturi, emang dari dulu mungkin bisa dibilang warganya 80%-nya merantau ke Jakarta, Mas. Kalau zamannya orang tua saya dulu, orang tua saya itu belum warteg, tapi kayak warung kopi. Hajah Junah adalah potret wanita yang mendedikasikan seluruh hidupnya di dunia warteg. Wanita ini adalah pemilik warteg legendaris Sunda Kelapa. Saya dari Tegal, Sidakaton. Semua keluarga warteg, keluarga besar warteg. Saya di sini udah dari tahun 60, dari zaman ibu saya. Sekarang generasi kedua saya, nanti generasi ketiga anak saya. Pada dekade 60-an, cikal bakal warteg diawali dari pedagang pikulan. Kala itu belum banyak variasi makanan seperti sekarang. Saya turunan dari orang tua, jadi suka ikut-ikut. Ibu-ibu saya mikul-mikul, saya di belakangnya ngikutin pindah sana. Dagang-dagang singkong goreng, dagang-dagang pikul-pikul aja muter-muter. Asal
kue dading, macam-macam, pisang goreng, ketan. Kalau pagi-pagi jam 4 udah mulai dagang. Generasi sekarang ini kan karena keadaannya udah yang makan banyak kan orang lain lagi, banyak orang kantor-kantor, jadi robah makanannya agak yang bagus-bagus gitu. Setiap hari, Hajah Junah menghabiskan 25 liter beras untuk warga Jakarta. Berkat keikhlasan mengurusi kebutuhan perut, berkah melimpah pun tak pernah surut. Saya punya anak 6. Alhamdulillah dia bisa pada kuliah, biaya dari modal dengkul, kehujanan kepanasan di jalan, bisa nguliahin anak-anak, ngumpulin bisa buat berangkat haji, pergi umroh. Ada juga bos-bos ya, namanya warteg, kadang-kadang ya orang-orang gedean pada makan gitu kan lagi. Pak Jokowi gubernur pernah makan sini. Terus itu Sandiaga Uno pernah juga makan sini. David Cameron sini ya, saya juga kaget juga tuh. Sampai kesini makan pisang goreng. Terus Maudy Ayunda dipanggil buat dari kedutaan buat, saya kan bisa bahasa Inggris jadinya malu nggak sekolah mas. Jumlah warteg di Jakarta semakin melonjak. Tak dapat dipungkiri, warteg berhasil menyentuh hati sebagian besar warga metropolitan menyoal selera makanan. Yang jelas murah meriah, terus juga tempatnya higienis. Banyak variasi makanannya, enak, sama selera perut dah, cocok. Tercatat 21.000 lebih warung Tegal menyebar seantero Jakarta. Fenomena ini lantas menumbuhkan jutawan-jutawan baru pengusaha warteg. Para juragan warteg berhasil mewujudkan mimpi di ibu kota, membangun istana megah di kampung halaman. Pertama saya warteg itu kisaran 25 tahun yang lalu. Kebetulan warteg saya itu pertama kaki 5 mas. Terus kalau emang ada penertiban tantip ya kita harus emang nutup sementara. Pernah juga malah kita sempat di sidang juga kan karena emang kita di trotoar. Sayudi, pemilik warteg Karisma Bahari, adalah sosok pengusaha sukses yang ulet dan kreatif. Keberhasilannya membangun image warteg yang bersih, memberinya peluang mengembangkan warteg dengan sistem waralaba. Tercatat, kini cabangnya mencapai 200 lebih. Sering tempat-tempat yang strategis itu nggak boleh untuk warteg. Alasan mereka adalah kumuh. Nah, jadi saya punya pemikiran, oh berarti image selama ini warteg itu kumuh. Jadi saya menciptakan Karisma Bahari ini supaya tidak punya image kumuh lagi warteg. Dan setelah kami punya modal sedikit-sedikit kami merubah yang tadinya pakai triplek, pakai tembok, dan akhirnya kami dininya pakai keramik. Jadi malah keuntungan sekarang ini warteg sudah dikenal bukan kumuh lagi. Malah saya yang dulu sering ditolak untuk kontrak untuk buat warteg, sekarang malah saya sering banyak banget tawaran untuk kios mereka itu dijadikan warteg. Lagi-lagi Karisma Bahari menjadi pelopor modernisasi warteg. Sayudi memperkenalkan sistem digital untuk transaksi pembayaran maupun pemasarannya. Berkat terobosan tersebut, Sayudi pun diganjar apresiasi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya, Karisma sendiri mungkin pelopornya ya yang sudah ikut di era digital ini ya, pembayaran non tunai. Sampai kami sendiri itu pernah diundang Presiden sendiri di JCC Mas. Karena kami sudah mempunyai pembayaran sistem non tunai. Ya perasaannya sih senang, bercampur juga, minder juga tadinya karena mereka adalah orang-orang yang sudah dikenal di kalangan masyarakat. Sedangkan saya sendiri cuma warteg, cuma tapatan SD. Mungkin unik Karisma Bahari ini warteg, pemiliknya tamatan SD dan sudah go digital. Itulah sajian khas versi on the spot.
Ikuti terus On The Spot untuk mendapatkan informasi wow dan terupdate.